Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya anak-anak. Anak-anak selamat belajar kembali pada pagi hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu agar dalam belajar nanti kita diberi kemudahan, kelancaran, dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelumnya silakan anak-anak ambil buku paketnya tema 6. Kemudian buka bukunya halaman 50. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku pada pembelajaran 3 dan 4. Nah, untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa sambil melihat buku paketnya. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Melengkapi kalimat ajakan. 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar untuk pengubinan. 3. Mempraktekkan gerakan mengayun. 4. Mengidentifikasi bentuk kerjasama membersihkan lingkungan. 5. Membuat sebuah tarian dengan menirukan gerakan kegiatan membersihkan lingkungan. Agar anak-anak nanti bisa melaksanakan atau mencapai tujuan tersebut, maka mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak perhatikan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang coba kalian amati gambar rumah Edo. Anak-anak bisa membukanya buku paket halaman 50. Nah, itu adalah rumah Edo. Rumah Edo terlihat bersih. Nah, sekarang yang kita amati adalah bentuk-bentuk yang terdapat pada rumah Edo. Bentuk apa saja yang kalian temukan? Nah, sekarang diamati. Yaitu gambar atau bentuk segitiga. Ini, segitiga adalah ini, atap rumah yang paling depan. Kemudian bentuk persegi panjang, ada pintu, ada jendela, ini persegi panjang. Ada ini juga dinding pada pagarnya. Bentuk persegi terdapat pada ini, pada nomor rumah, kemudian pada ubin lantai atau keramik lantai. Pada ini juga. Anak-anak, Edo mengajak temannya untuk masuk ke dalam rumah. Lah, sekarang kita baca dengan nyaring percakapan antara Edo dan teman-temannya. Di sini ada Edo, Udin, Lani, dan Siti. Nanti sambil kita lengkapi kata
ajakannya. Nah, kita lengkapi kata ajakan. Ingat anak-anak, kalimat ajakan itu dimulai dengan kata ajakan. Seperti mari, ayo, yuk, itu adalah kata ajakan. Nah, sekarang mari kita lengkapi kalimat yang masih ada titik-titiknya ini. Mari masuk ke rumahku teman-teman. Terima kasih Edo, kami di halaman saja. Baiklah, Lani, ayo bantu aku mengambil minuman. Baik Edo, teman-teman, rumah Edo bersih dan rapi. Mari kita perhatikan pintu rumah Edo. Ayo kita lihat lubang anginnya. Yuk kita amati jendela dan atapnya. Semua bersih dan rapi. Tuhan menyukai orang yang merapikan rumahnya. Jendela dan pintu selalu dilap. Lubang angin selalu dibersihkan. Dinding rumah selalu dicat setiap tahun. Kami bersyukur memiliki rumah yang bersih. Nah, anak-anak, dari percakapan ini kita menemukan kalimat ajakan, yaitu yang dimulai dengan kata ajakan. Mari, ayo, mari, ayo, yuk. Semua ini merupakan kalimat ajakan. Tentunya kalian bisa berlatih membuat kalimat ajakan untuk menjaga kebersihan jalan bersama teman-teman. Anak-anak, sekarang buka buku kalian halaman 53. Setelah mereka mengamati rumah Edo, mereka menemukan berbagai bentuk bangun datar. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Di rumah Edo tadi ada pintu. Pintunya berbentuk apa? Nah, di sini ada pintu, bentuknya persegi panjang. Kemudian ada atap rumah, bentuknya segitiga. Dan ada lantai atau keramik lantai berbentuk persegi. Anak-anak, bangun-bangun ini disebut bangun datar. Bangun datar itu bisa digunakan untuk pengubinan. Pengubinan yaitu bangun datar yang bisa dipakai untuk menutup seluruh permukaan suatu benda atau ruang. Lah, di sini seperti pada buku kalian halaman 55. 55 itu ada bangun persegi, segitiga, dan persegi panjang. Kemudian digunting digunakan untuk menutup. Jika menutup gambar halaman 57. Jika bangun-bangun itu bisa menutup seluruhnya, maka benda atau bangun ini bisa dipakai untuk pengubinan. Nah, anak-anak, itulah tentang bangun datar.
Jadi bangun datar ini yang bisa dipakai untuk pengubinan adalah persegi panjang, segitiga, dan persegi. Sementara untuk lingkaran itu tidak bisa dipakai untuk pengubinan karena tidak bisa menutup seluruh permukaan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bukunya halaman 58. Atau anak-anak lihat ini. Di sini anak-anak sedang bermain di taman. Mereka bermain dengan gembira. Mereka bermain dengan hati-hati. Nah, ada yang bermain ayunan. Ada yang bermain selorotan, ada yang bermain ayunan, ada yang duduk saja. Saat itu, Benny mengajak teman-temannya untuk bermain sehingga di sini teman-teman Benny bermain bersama Benny. Sekarang coba kita baca percakapan yang dilakukan Benny dan Udin. Udara sangat sejuk. Mari kita bermain bola di taman. Maaf, aku tidak bisa. Kakiku sedang sakit. Oh, maaf, aku tidak tahu. Mari kita bermain yang lain saja. Ide yang bagus, kamu teman yang baik. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Ayo, aku sangat suka. Nah anak-anak, dari percakapan ini terdapat kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Nah nih, kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang. Cirinya menggunakan kata ajakan, yaitu mari, ayo, ada lagi yuk. Anak-anak, ketika kita diajak teman atau diajak seseorang, maka kita harus memberikan tanggapan atau jawaban. Jawaban bisa berupa kita setuju dengan ajakan dan bisa juga menolak ajakan. Kalau kita menolak, berarti gunakan kata maaf. Tapi harus diikuti dengan alasannya mengapa tidak bisa. Nah, seperti contoh ini. Mari kita bermain bola di taman. Kemudian tanggapannya, maaf, aku tidak bisa. Kakiku sedang sakit. Yang di garis hijau ini adalah kalimat ajakan, yang di garis biru adalah kalimat tanggapan. Sekarang kita cari lagi kalimat ajakan dan tanggapannya. Nah, nih, mari kita bermain yang lain saja. Ide yang bagus. Kamu teman yang baik. Kemudian ini, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Terus tanggapannya ini, ayo, aku sangat suka. Nah, anak-anak, inilah kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Selain bermain, yang dilakukan tadi diantaranya ketika bermain, yang dilakukan diantaranya adalah mengayun tangan. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan bagaimana cara mengayun tangan. Yang pertama adalah mengayun tangan menyilang.
Caranya, bentangkan atau rentangkan kedua tangan ke samping seperti ini. Lalu ayunkan tangan kiri ke bawah, tangan kanan ke belakang. Ini tangan kiri menyentuh kaki kanan dan tangan kanan ke belakang. Kemudian kebalikannya, tangan kanan menyentuh kaki kiri, tangan kiri ke belakang. Seperti ini adalah ayunan menyilang. Kemudian ini ayunan tangan ke depan dan ke belakang. Berdiri tegak, kedua tangan di samping badan. Kemudian ayunkan tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, dan sebaliknya. Ayun tangan kiri ke depan dan tangan kanan ke belakang secara bergantian. Kemudian ini gerak memutar. Berdiri tegak, kedua tangan di samping, kemudian putar tangan ke atas, kemudian putar lagi ke bawah kembali semula, atau kemudian balik putar dengan berlawanan arah. Kalau yang pertama ke sini, kemudian yang kedua ganti berlawanan ke sini. Lalu ini ayunan ke kiri dan ke kanan. Langkah pertama berdiri tegak, kemudian julurkan kedua tangan ke bawah. Kemudian ayun ke kiri dan ke kanan seperti ini, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, begitu. Yang terakhir ayunan ke samping kiri dan samping kanan sejajar dengan bahu. Julurkan, ya berdiri tegak dulu, terus julurkan kedua tangan sejajar bahu. Kemudian ayunkan ke samping kiri dan kanan seperti ini. Dijulurkan kemudian diayun ke kiri ke kanan. Begitu terus. Nah, bergantian sampai kalian bisa. Nah, anak-anak, itulah cara menggerakkan tangan. Kemudian ada lagi, Siti melakukan gerakan yang berbeda. Ia menggerakkan tangannya menggunakan tali. Langkah pertama berdiri tegak, kedua tangan memegang ujung-ujung tali. Kemudian dia menggerakkan talinya dengan memutar tali ke belakang. Tangan kanan memegang tali, ujung tali, kemudian dia menggerakkan tangan kirinya ke atas, ke belakang. Nah, kemudian sebaliknya ganti tangan kanan bergerak. Nah, bergantian, begitu seterusnya. Anak-anak bisa mencobanya di rumah bersama ayah, ibu, atau kakaknya. Anak-anak, di dekat taman bermain mereka ada balai desa. Di balai desa ada banyak kegiatan. Salah satu kegiatan adalah menari. Dayu sangat suka menari. Dayu berlatih tari di balai desa. Ia menirukan gerakan sehari-hari. Nah, gerakan tari yang dilakukan Dayu dan teman-temannya adalah menirukan gerak orang menyapu seperti ini.
gerak orang memungut sampah, gerak orang membuang sampah, gerak orang memetik ranting, gerakan menyiram tanaman. Kemudian mereka menggabungkan gerakan-gerakan tersebut menjadi sebuah tarian. Mari kita baca di sini. Dayu sangat gembira. Ia baru selesai berlatih menari. Ia menari bersama teman-temannya. Banyak gerakan yang dilakukan Dayu saat menari. Semua anggota tubuhnya ikut bergerak. Anggota tubuh apa saja yang bergerak? Anggota tubuh yang bergerak saat menari adalah 1. Tangan, kemudian kaki, lalu kepala, lalu pinggul. Anak-anak, itulah materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya yang pertama, kerjakan LKS halaman 37 nomor 1 sampai 5. Yang kedua, kerjakan LKS halaman 41 nomor 1 sampai 5. Yang ketiga, membuat sebuah tarian dengan merangkaikan gerakan membersihkan lingkungan seperti menyapu, mengelap kaca, kemudian membuang sampah, memetik ranting, dan sebagainya dengan iringan musik dan lagu bebas. Video dikirim minggu depan karena di sini anak-anak butuh berlatih, maka diberi waktu Bu Ani selama 1 minggu. Nah, baru setelah kalian bisa dan hafal, dibuat video, dikirim ke WA Bu Ani. Anak-anak, pelajaran Bu Ani akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.